yang apa, orang itu bakal bisa ngeliat kayak kalau kita melewati jalur itu, kita bakal ngeliat ada anak kecil yang tergeletak di rel itu dengan kondisi kepala berdarah dan kaki buntung. Saking hebatnya tabrakan itu, dentuman itu, sampai suaranya itu bisa terdengar di radius yang jauh di tempat kecelakaan. Ada apa ya, sosok yang suka datang ke warga sekitar gitu, nanya anggota tubuhnya gitu ke warga-warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bala di luar nalar, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Kembali lagi bersama gua Abo, dan di segmen Dismiss kali ini gua sama Rami. Karena Jaba tidak bisa hadir hari ini, jadi gua minjem dari segmen sebelah. Oke, Balan, malam ini kita bakalan membahas kejadian-kejadian atau tragedi-tragedi yang mengenaskan seputar transportasi di Indonesia, khususnya kereta api. Karena kereta api ini sangat sering digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Selain murah dan tidak macet, kereta api ini dinilai sangat efektif untuk orang-orang Indonesia berpergian dari daerah satu ke daerah lainnya. Mengenai tragedi-tragedi dan urban legend seputar transportasi kereta api di Indonesia, ada beberapa cerita tentang kereta api di Indonesia. Salah satunya adalah kereta api Manggarai. Karena stasiun Manggarai dinilai adalah stasiun yang cukup lama. Stasiun ini berdiri sekitar tahun 1914 dari zaman kolonial Belanda. Yang paling terkenal dari stasiun Manggarai adalah kereta hantu yang sering jalan sendiri tanpa masinis dan awak-awak lainnya. Ada juga cerita dari warga sekitar yang ada di stasiun Manggarai. Konon katanya dahulu ada seorang pemuda yang turun dari kereta tapi tidak jelas keretanya dari mana. Karena pada malam itu menurut warga sekitar tidak ada kereta yang lewat. Tapi pemuda itu meyakinkan bahwa dia benar-benar naik kereta. Malahan dia mau membuktikan di kereta tadi dia meminjam koran dari salah satu penumpang. Dan ketika dilihat, korannya itu sudah sangat lama diterbitkan. Dan itulah salah satu cerita yang ada di Manggarai. Nah, buat Rami nih, mungkin ada cerita lain seputar transportasi kereta di Indonesia. Oke, jadi temanya seputar misteri yang ada di perkereta apian di Indonesia ya. Jadi mungkin warga Indonesia mungkin sebagian memilih moda transportasi kereta api karena secara statistik moda transportasi kereta api dinilai sangat minim dalam kecelakaan. Tapi memang meski minim, sayangnya sejarah mencatat kecelakaan yang terjadi dalam moda transportasi kereta api ini sangat parah dan tragis. Ya, jadi ini mungkin sangat minim kecelakaan, tapi sekali kecelakaan itu sudah memakan korbannya. Karena transportasi umum mungkin. Salah satu kejadian yang paling diingat dan memorable adalah kejadian yang sangat tragis. Ini merupakan kejadian terburuk sepanjang sejarah perkereta apian di Indonesia, yang mana tak lain adalah tragedi Bintaro ini. Bintaro. Mungkin Abu juga sih itu emang paling terkenal lah di Indonesia. Memang kejadiannya sudah lama ya. Jadi ini kejadian Bintaro ini terjadi tepat tanggal 19 Oktober 1987. Kejadian tragedi Bintaro ini melibatkan tabrakan dua kereta api yang bertabrakan dalam satu lajur yang sama gitu. Jadi adu banteng gitu. Jadi konon kronologisnya itu kereta
namanya kereta Patas Ekonomi jurusan Tanah Abang menuju ke Merak. Oh, yang dari jalur 1. Iya, jalur 1, dan dia bertabrakan dengan kereta api di arah lain yang merupakan kereta api jurusan Rangkas Bitung ke Jakarta Kota. Oh, arah baliknya. Arah baliknya ke Tanah Abang. Saking hebatnya tabrakan itu, dentuman itu, sampai suaranya itu bisa terdengar di radius yang jauh di tempat kecelakaan. Saking kencangnya itu, wah, ibaratnya bertubrukan gitu, membuat suasana di situ ketika itu agak sedikit, bukan sedikit ya, lumayan mencekam karena kondisinya yang mengenaskan, banyak teriakan-teriakan minta tolong, apa namanya, darah bersimbah kemana-mana, belum lagi potongan-potongan tubuh yang berserakan, belum lagi korban-korban yang terjepit gerbong. Ya, jadi ada korban yang mungkin masih hidup cuman terjebak. Gitu. Nah, hal inilah yang membuat warga yang ingin mengevakuasi sedikit kesulitan dengan kondisi seperti ini. Apalagi kan kebetulan waktu itu tahun berapa? Tahun 1987. Ya, masih minim mungkin buat alat-alat juga mungkin ya. Iya, pokoknya waktu itu kejadian sangat parah. Ketika kejadian ini istilahnya usai, akhirnya menimbulkan kisah-kisah misteri gitu. Jadi pasti ada kisah-kisah misteri. Yang pertama itu adalah sebuah kesaksian ya. Jadi ini katanya ada salah satu petugas PPKA yang sudah merasakan kejadian, merasa tidak enak, jadi ada prasangka gitu. Sebelum kejadian kecelakaan, sebelum kejadian tabrakan itu udah ada prasangka buruk, mungkin gak enak hati mungkin ya. Jadi si pihak PPKA itu menurut sumber sudah berusaha keras untuk istilahnya menyetop kereta, memperingati jangan lewat sini, ini jalur tidak aman. Awalnya petugas itu teh. Iya. Ini menurut kesaksian di sumber namanya Jamhari kalau nggak salah. Koreksi kalau bila saya salah. Jadi dia sempat melambaikan bendera merah ke kereta itu. Salah satu kereta mungkin. Namun tanggapannya yang terjadi malah dia melihat penumpang-penumpang malah sorak-sorai cekikikan gitu. Entah gimana, seakan meledek gitu. Oh, jadi dianggapnya ngapain sih itu orang mungkin gitu ya. Gitu. Tapi naas itulah yang terjadi. Si Jamhari, seorang itu merasakan bahwa sebelum berangkat dia udah merasakan kayak yang gak enak dan merasa sedih gitu, dan inilah yang terjadi. Ya, kadang-kadang kan kalau apalagi orang-orang dengan yang firasat yang sangat kuat, pasti kalau kita lagi ngalamin atau kita mau mengalami suatu hal itu pasti gak enak hati, firasat gak benar gitu. Mungkin si orang itu udah ngerasa gitu, udah memperingatkan, cuman penumpang di kereta nggak sadar mungkin ya. Jadi nganggapnya apaan sih itu orang gitu mungkin. Ada lagi, ini yang paling terkenal katanya menurut di orang-orang di warga sekitar situ. Jadi kalau misalnya kita berjalan di daerah lokasi kecelakaan, kan lokasi kecelakaannya itu di Bintaro, Jakarta Selatan. Nama itunya tuh Rangkas Bitung. Itu kalau kita pasti akan mendengar suara tangisan anak kecil, minta tolong gitu, keluarkan saya dari gerbong gitu. Itu yang paling terkenal, paling sering ya, sekitaran Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung, Bintaro, Jakarta Selatan, di sekitar situ. Kalau beruntung orang itu bakal bisa ngeliat, kayak kalau kita melewati jalur itu, kita bakal ngeliat ada anak kecil yang tergeletak di rel itu dengan kondisi kepala berdarah dan kaki buntung gitu. Itu yang paling terkenal. Dan ada lagi sosok yang sering ditemui gitu oleh para penumpang, khususnya penumpang kereta api yang melewati jalur itu. Biasanya sosoknya itu sosok bertubuh hitam tapi bermata merah. Ini dia itu sering memegang kepala buntung. Jadi tapi dia nggak buntung, tapi dia jadi ibarat bintang. Iya, jadi kayak yang apa sih? Megang kepala. Ngeksekusi mungkin megang kepala. Itu kadang-kala dia peluk, dia pegang gitu. Nah, si konon katanya si sosok ini kadang-kadang suka jahil, suka menyebabkan kecelakaan
di daerah situ. Sekitar situ. Ya. Para penumpang kereta api berusaha pernah menurut kesaksian pernah melihat sosok itu. Belum lagi katanya menurut kesaksian warga ada sosok yang suka datang ke warga sekitar gitu, nanyain anggota tubuhnya gitu ke warga-warga sekitar. Ya mungkin karena efek dari kecelakaan nyampe tubuh, maksudnya nyampe anggota tubuh berserakan di mana-mana. Karena mungkin pas terakhir dia hidup tidak lengkap, nyari-nyari itu ke rumah warga, nanyain di mana anggota tubuh saya yang ini. Tapi nggak tahu itu sosok manusia benar, tapi itu sosok yang lain. Iya, masih jadi misteri. Itu sih hal-hal mistis yang sering-sering didengar di daerah sekitaran Bintaro itu. Tragedi Bintaro ya. Tragedi Bintaro itu. Nah itu Balat, salah satu kejadian yang mungkin sejarah kelam kereta api di Indonesia adalah tragedi Bintaro. Nah gini mengenai kejadian-kejadian mistis, konon katanya seputar cerita atau jalur rel hantu jalur rel di Indonesia itu ada yang dinamakan hantu bonge. Kalau di Jawa Barat ya, kalau bahasa Indonesia mah hantu budak itulah. Budak. Nah itu jadi si hantu budak ini konon katanya jadi orang-orang yang mau melintas di sekitaran rel dimanapun itu bakalan dibudakin gitu. Jadi seolah-olah dia nggak dengar apa-apa gitu. Jadi silent gitu aja telinganya. Jadi kan otomatis kalau kita lagi ngelamun di rel terus kita nggak dengar apa-apa, pasti nggak kedengaran kereta yang lewatnya. Gitu. Jadi ya otomatis kecelakaan. Jadi sering mengganggunya itu membudakkan si korbannya itu. Nah terus ada sejarahnya, bukan sejarah sih, cerita lah, asal usul hantu budak itu. Dahulu kala ada seorang pedagang dulag nasi. Dulag itu apa? Dulag teh kalau di Sunda mah yang gerjut itu yang buat tempat nasi. Tempat nasi zaman dulu lah, yang dari kayu. Nah orang katanya pas lagi berjualan si tukang dulag nasi itu istirahat. Di tepi rel. Nah hari juga tepi rel. Gak ada tempat istirahat lagi. Ada istirahat tepi rel. Nah pas itu istirahat di tepi rel. Habis itu dia gak tahu ketiduran, gak tahu apa, ditutupin sama si budaknya itu, dulagnya itu ditutupin, ya nggak tahu ketiduran, nggak tahu emang karena ketutupan dulag itu jadi kedengeran. Ada kereta api ngelewat, nah kejadian lah itu. Kecelakaan. Asal usul hantu budak itu dari situ. Emang sih kalau didengar-dengar banyak lah urban legend yang menyangkut pautkan dengan hantu budak. Ya kebayang aja gitu kalau kita lagi tiba-tiba ngelintas di salah satu rel, pas tengah-tengah kita nggak dengar apa-apa, orang-orang mau memperingatkan kita mau dengar kayak gimana. Otomatis suara kereta pun nggak kedengaran, ya pasti terjadilah kecelakaan itu. Iya sih, memang banyaknya cerita-cerita tragedi di kecelakaan, terutama pernah saya dengar ini sih yang kejadiannya menimpa seorang masinis kereta. Jadi biasanya seorang masinis kereta tuh biasanya nggak sadar kalau misalnya malam udah nabrak orang tuh pasti nggak akan sadar, tahu-tahu saking cepatnya dan nggak kerasanya tahu-tahu ketika di stasiun ada kepala aja di itu. Jadi ini kepala orang, ini badannya di mana, ini otomatis kereta ini tuh baru nabrak seseorang, barulah biasanya dicari jasadnya. Nah inilah berbahayanya kalau kita melintasi atau menyusuri rel malam-malam, ini sangat berbahaya gitu. Oh, jadi salah satu emang karena masinisnya nggak sadar saking cepatnya mungkin, jadi si masinis ngelindas apapun itu nggak akan sebelum dia nyampe ke salah satu stasiun atau halte. Nah pas turun baru dia pas itu ada kepala ya paling enggak kepala juga, paling di roda-rodanya itu ada darah mungkin gitu. Katanya kejadian ini sering, bukan sekali, itu udah sering. Ya gimana sadar, orang mau ngerem juga tuh nggak bisa kalau kita lagi di kereta mah.
Nah itu Bala tadi beberapa tragedi dan urban legend mengenai transportasi kereta api di Indonesia. Nah buat lo nih Mi, kesimpulan apa yang bisa lo petik dari beberapa tragedi kelam transportasi kereta api di Indonesia? Mungkin lebih tepatnya bukan kesimpulannya, jadi istilahnya mengingatkan kalau misalnya meski sejarah mencatat kejadian-kejadian kelam tentang tragedi kecelakaan, janganlah membuat kita jadi ibaratnya nggak mau lagi naik transportasi kereta takut kecelakaan atau gimana. Walau bagaimanapun itu yang sudah terjadilah, kita harus tetap berpikiran positif aja. Kalau kita mau berangkat, kita lakukan aja doa meminta keselamatan dan kelancaran gitu. Oh iya. Kalau abonnya apa? Kalau gua nih dan untuk bala-bala juga khususnya, jika kalian mau bertransportasi atau menaiki salah satu kendaraan, jangan lupa berdoa, terus tetap fokus dan jaga keselamatan. Jangan tinggalkan hal sepele atau sekecil apapun, karena itulah salah satu kadang-kadang itu yang bisa membuat kita terjadi kecelakaan itu dari hal-hal sepele. Mungkin bisa dipetik dari contoh tadi ketika salah satu petugas mengingatkan dengan benda merah, tapi penumpang-penumpang malah menganggap si petugas itu apaan sih? Nah, itu kan salah satu faktor juga. Nah, itulah Bala, buat kalian khususnya patuhi terus rambu-rambu lalu lintas, karena di Indonesia sendiri tidak sedikit yang mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Contohnya sering melintasi portal kereta api, padahal itu belum dibolehkan untuk melintas. Dan itulah bahasan kita kali ini mengenai tragedi-tragedi dan urban legend seputar transportasi kereta api di Indonesia. Jangan lewatkan video kami selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.